makasih banyak. Ya. Ini mahasiswa UGM. Oh ya, pagi. Ya. Mas. Ini dari UIN. Pak Wali, saya terima kasih sekali. Ada kursi satu lagi nggak, Pak? Mas. Ini Mas. Mbak, Bima, ambil kursi Mbak Bima. Gimana, Chef? Saya ulangi ya, Pak. Oh, enggak apa. Ya. Gimana? Intinya apa? Jadi intinya Rumah Pancasila ini kan dipercaya oleh seluruh universitas untuk magang, sehingga mereka mampu mempraktikkan hukum secara baik dan benar. Nah, Kota Semarang itu kan ada Perda nomor 12, kawan, pengentasan kemiskinan. Di sana diperintahkan adanya partisipasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi sehingga pemerintah tahu di mana yang butuh bantuan-bantuan, karena di dalam Perda itu kan disebutkan kewajiban pemerintah kota memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan lain sebagainya. Yeah. Untuk mengetahui data ini kan pemerintah susah turun ke lapangan. Maka ketika mahasiswa ini mereka magang di kantor kami berikan ini Perda, dipelajari, dilihat apakah bisa diterapkan. Oh bisa Pak, kita ngambil lokasi pertama di bawah kolong jembatan. Ada 39 kakak. Mereka melakukan penelitian. Semuanya masuk Pak. Oke, disusun secara baik, datanya sudah lengkap. Makanya hari ini saya izin kepada Pak Wali Kota untuk datang, bertemu dengan mahasiswa, mereka menyampaikan data hasil kerjanya. Oh iya. Saya berterima kasih karena begitu Pak Wali Kota datang sendiri menerima mereka, itu menunjukkan bahwa Pak Wali Kota mengapresiasi mereka. Sehingga ke depan itu mahasiswa-mahasiswi akan punya semangat untuk ikut membantu pemerintah. Negara ini tidak bisa kita bangun kalau tidak ada kebersamaan. Kalau hanya saling mencaci maki, menghina, menyindir, tidak akan maju. Ini bukan masalah hasil Pak Wali Kota, tetapi masalah sudah ada keinginan dari mereka. Kami mendorong, menuntun, membimbing mereka supaya ke depan semua orang mau ikut berpartisipasi. Karena Perda ini bukan hanya memberikan kewajiban kepada Pak Wali Kota, tetapi juga memberikan kewajiban kepada kami masyarakat. Sehingga nanti dengan adanya penyampaian ini nanti kami berharap Pak Wali kan mungkin bisa juga ngomong sama pengusaha-pengusaha untuk ikut berpartisipasi bersama-sama membangun. Ini adalah bentuk konkret kerja nyata yang dilakukan oleh mereka. Makanya ketika dibuka ruang ini dan Pak Wali Kota datang untuk apresiasi ini, saya terima kasih. Ke depan mereka akan semakin semangat. Jangan dulu hasilnya Pak, soal hasilnya belakang. Mau bisa dilaksanakan mau tidak bagi kami tidak masalah. Itu sepatah dua kata dari saya sebagai pembimbing mereka. Saya serahkan sepenuhnya kepada mereka dari UGM dan nanti UIN untuk langsung menyampaikan. Monggo silakan Mas, gimana? Sebelumnya gini Pak, jadi kan dalam Perda 12 tahun 2016 itu kan disebutkan beberapa hal sebagaimana tadi Pak Yosef sampaikan. Khususnya kita melakukan pendataan Pak kepada beberapa KK yang ada di situ. Tadi Pak Yosef sampaikan ada 39 KK Pak. Pertama itu data-data warga di sana. Nah kemudian yang kedua itu kita masuk kepada pasal 5 ayat 3 Perda Kota Semarang, di mana di situ disebutkan apa saja kriteria-kriteria daripada warga miskin tersebut. Nah kemudian selanjutnya juga kita melakukan pendataan pada pasal 9 daripada Perda tersebut, di mana itu mengenai kerincian apa saja yang mereka belum dapat Pak. Jadi semisal tadi pendidikan ataupun sandang pangan gitu, dan juga lingkungan sekitar situ, kesejahteraan dan juga partisipasi mereka supaya bisa berkembang, bantuan pemerintah dan segala macam. Nah, jadi termasuk kesehatan ya Pak ya. Nah, jadi di sini kita menemukan bahwa ternyata banyak sekali Pak warga di sana yang masih belum mendapatkan kesejahteraan sosialnya Pak, sebagaimana diamanatkan oleh Perda ini gitu loh Pak. Nah jadi makanya kita di sini dibantu dengan Pak Yosef dari Rumah Pancasila dan Hukum beserta teman-teman para advokat dan juga teman-teman magang dari UGM sama dari UIN. Aku lihat datanya aja. Ada. Oke, mungkin ini data warganya ada nggak? Saya berikan data warganya dulu ya Pak ya. Untuk 1, 2, 3. Itu lampiran KTP juga ada ya? Ada ya Pak. Betul. Masih mau kesana lagi nggak? Iya bisa Pak kalau memang diperlukan. Iya, apa harapan mereka terhadap pemerintah Kota Semarang? Artinya begini, kalau ngomong pendidikan buat masyarakat di Semarang, insya Allah menurut saya kita sudah punya program cukup lama untuk menggratiskan
sekolah negeri, sebagian swasta, dan juga adik-adik usia produktif. Apakah semuanya sudah sekolah? Saya yakin juga belum. Saya pernah suatu ketika anak-anak jalanan itu Mas, tangkepin sama satpol. Saya pernah datang, saya minta orang tuanya dipanggil. Kemudian saya bilang, Bu, anakmu besok tak sekolah, gratis. Ibu itu bilang sama saya, boleh Pak, tapi Bapak harus bayar ke saya 100.000 tiap hari. Loh, kenapa? Oh, Ibu udah tak sekolahin anak kok saya harus bayar. Enggak, karena kalau dia kerja di jalan, dia bisa dapat 100.000 untuk bayar. Kalau itu yang salah siapa? Nah, tak sekolah ke, wong tuanya malah ngomong. Kau bilang, wah, gila. Ini itu yang daerah Berintik sini. Iya kan? Ini kondisi yang ada di lapangan. Tapi kalau si anak itu yang nanti ada teman-teman mahasiswa ini mau sekolah dan mereka belum dapat pendidikan, saya jamin 100% kita bantu. Kesehatan, sepanjang dia KTP Semarang, dia bisa berobat kemanapun gratis, asal di kelas 3. Dan nanti akan kita berikan perizinan, dampingin aja. Siapa yang belum punya UHC, dampingin ini datanya kasih saya, besok saya terbitkan kartu UHC, Universal Health Coverage, asal mau dirawat di kelas 3 gratis. Kemudian apa tentang situasi di bawah jembatan, ya mestinya mereka nggak boleh hidup itu, tapi kenapa? Kita punya rusunawa ya. Nanti dicari tahu ada yang kosong nggak rusunawa. Kalau memang ada kan bisa disambungin ke sana di rusunawa. Artinya masukan ini sangat berharga bahwa di tengah hiruk pikuk kota Semarang yang katanya kota metropolitan masih ada saudara-saudara kita. Harapan saya teman-teman mahasiswa, ayo aku dibantu nih menyambungkan program-program yang mungkin mereka nggak paham, program-program yang mungkin mereka belum dapatnya. Ada Pak Kepala Dinas Sosial, termasuk warga yang kesulitan makan tuh, kita ini juga bantu, tidak hanya sembako, ada makan 3 kali sehari kalau mereka memang mau ngurus itu. Hanya karena kadang-kadang programnya ini nggak sampai ke masyarakat, hanya diketahui kelompok-kelompok tertentu. Nah, masuknya adik-adik di sini saya harap bisa membantu untuk bisa menyambungkan program yang mereka inginkan itu dengan program yang ada di belakang. Permasalahan pertama, ada beberapa anak mereka kesulitan dapat KTP karena lokasinya tidak terdata. Tadi saya sampaikan kepada Pak Eri. Jadi umpamanya dulu waktu digusur 2005, bapaknya semuanya KTP Semarang, bapak ibunya. Anaknya kan masih kecil-kecil. Begitu tergusur mereka ke bawah kolong jembatan. Anaknya dewasa, syarat mendapatkan KTP tidak mau dikeluarkan karena tidak terdata. Akhirnya mereka nikah dengan orang dari luar kota supaya dapat KTP luar, tapi tinggalnya tetap di situ. Ini yang mereka mohon pertama, kalau bisa dibantu supaya punya KTP. Saat ini mereka tidak punya KTP. Ada dari 39 warga yang tidak punya KTP Semarang, hanya mungkin 8 atau 7. Tapi punya KTP luar daerah. Punya. Tinggal pindah aja ke Semarang. Gampang. Oh bisa ya, hanya gampang sekali. yang didata di Semarangnya Pak RT tidak mau tanda tangan untuk buat mereka Kalau KTP. ada surat pindahnya pasti. Pasti Kalau bisa. nggak mau langsung Pasti. ke dinas kita. Oh siap, Asal oke. ada surat pindah, betul arsip dari Ya. daerah. Teratasi sudah, Ya. Pak Wali. Yang kedua, mereka itu ngomong, Pak, kami ini tidak miskin, kami makan cukup, minum cukup. Hanya kendalanya kemarin waktu COVID. Makanya waktu COVID Rumah Pancasila setiap 3 bulan sekali turun memberikan bantuan makanan minum. Itu ya kami gerakkan dengan teman-teman kami yang pengusaha, kami bantu. Untuk anak-anak sekolah di situ kami pasangkan WiFi, Pak Wali Kota. Di situ WiFi kita bayar tiap bulan 400.000 ya dari Rumah Pancasila. Ini bentuk penghargaan kami kepada Kota Semarang juga. Jadi itu clear. Kemudian sekarang mereka sudah bisa untuk bekerja kembali, jualan gerobak lain sebagainya, becak dan lain sebagainya, hidupnya mampu. Mereka hanya bilang, Pak, kami itu juga ingin punya rumah. Kami coba ke bank untuk pinjam uang, mau beli tanah buat rumah. Tapi bank itu tidak mau kasih karena kami itu tidak ada jaminannya. Pekerjaannya harus apa, penghasilannya apa. Jadi sebenarnya mereka bukan hanya sekedar mau minta tolong, dah Pak Wali Kota. Sekalipun memang ada anak-anak mereka semuanya sekolah. Di kolong jembatan itu Pak, tidak ada anak yang miss. Semuanya sekolah. Kalau yang ngemis itu daerah Berintik sini memang iya. Tapi kalau di sana enggak, semuanya sekolah. Dan orang tuanya mampu untuk bayar. Tapi kadangkala di suatu kondisi-kondisi tertentu,
mereka kesulitan makan mungkin ada, tapi itu kan manusiawi, orang yang punya rumah aja kadang juga kesulitan makan biasa. Kami menganggap itu biasa. Ini hanya peran serta mendorong mereka ikut membantu. Dan paling tidak mungkin pemerintah kota bisa membantu sehingga mereka bisa kredit yang nanti mereka cicil. Keinginan mereka hanya satu, punya rumah. Di sana ada anak cewek, Pak Wali Kota bisa bayangkan dia pacaran, tidak berani untuk menyebutkan rumahnya mana. Sudah mau nikah, mau dilamar datang begitu tahu di kolong jembatan dibatalin. Iya. Ini yang kadang kendala bagi mereka. Sehingga saya pikir momentum bagus untuk mereka mendata kemudian menyampaikan kita bisa sama-sama kerja. Makanya Dek tolong diedukasi, disupervisi supaya mereka yang belum punya KTP Semarang jadi punya KTP Semarang. Karena yang namanya program pendidikan, kesehatan, rusunawa apapun program itu ya pasti harus berKTP Semarang. Kalau ini kebetulan dua orang kepala dinas ini dari Camat Semarang Barat. Iya. Tahu. Pak Heru juga dari Jembatan Semarang Barat. Jadi kalau proses-proses itu ya mereka berdua paham. Maksud saya beberapa kali diajak mereka ke sana. Ya kendalanya memang di dokumen kependudukan, tapi bisa diurus toh Pak Heru. Bisa Bapak. Nanti kita buat inventaris ya, Kita fasilitasi nanti. Iya, ada kesulitan KTP. Siap. Bapak Dari pun Queen mungkin ada yang mau disampaikan? Mas? Cukup ya? Terus tentang rumah, kalau rumah ya yang bisa kita lakukan hari ini di Rusunawa. Memang tempatnya ada di pinggir-pinggir, tapi insya Allah jauh lebih sehat lah daripada bawah. Kalau mau dengan perbankan ya mungkin kita fokusnya di kalangan perbankan itu untuk memberikan fasilitas kredit yang lebih murah atau lebih fleksibel buat teman-teman dari sana. Jadi tidak apa-apa Mas Yosef nanti mau ke bank mana. Kalau yang saya kenal Bank Jateng. Gimana nih Pak nih skimnya dengan kondisi mereka seperti ini, Bapak bisa bantu lewat model kredit seperti apa. Kalau di developernya sepanjang banknya setuju, nah pasti dia ngasih siapapun. Siap. Karena developer itu ya oleh bank dibayar cash, sertifikatnya dipegang bank, tinggal orang itu langsung. Makanya kita kalau mau bantu perumahan ya dua itu, kalau nggak Rusunawanya Pemkot, ya kita bareng-bareng nyari bank yang bisa luas, bisa luas membantu teman-teman yang bekerja ini. Ya, karena mereka secara kemampuan sanggup untuk bayar. Hanya karena kerjanya kan jualan di depan sekolahan, jualan soto, bakso. Nah mereka bingung lah, terus dari bank mintanya harus jaminan gitu loh Pak Wali. Kalau bank enggak loh, kalau itu beli rumah itu jaminannya dari rumahnya itu. Dari bank mintanya begitu. Mereka sudah 3 kali didatangi orang. Ya. Rame-rame mereka cerita ya sama kita. Rame-rame datang ke bank tolak. Nah, sorry, saya jadi kalau untuk kesehatan gratis namanya UHC, pastikan yang bersangkutan KTP Semarang. Harus KTP Semarang. Ya, iya Mas. KTP Semarang kan. Soalnya pakai APBD Semarang. Siap. Nah, kalau sudah pakai APBD Semarang, pakai punya KTP Semarang, langsung didampingi nanti Pak Dinsos ke Dinas Kesehatan supaya bisa dapat kartu. Nah, sebenarnya tanpa kartu pun pada saat dia berobat, dia kemudian nunjukin KTP Semarang. Saya mau ikut program UHC itu rata-rata rumah sakit sudah online, Sudah online langsung. Dinas Siap. Kesehatan. Jadi syarat utama membantu mereka memastikan KTP-nya Semarang. Identitas. Nanti minta tolong untuk dibantu biar Siap. Oh iya, siap. Bisa kalau perlu seminggu kemudian setelah ada data KTP Semarang mereka belum punya kartu UHC, dibantu Pak Asisten. Siap. Kita serahin langsung ke mereka. Siap. Ambil nanti bawa paket sembako ke sana. Siap. Iya, Siap. betul. Kalau sembako dari masyarakat sudah siap Pak Cukup Wali. ya, ya Wong itu. kita kan dukung Pak Wali juga. Harapannya kan jadi gubernur Jawa Tengah DKI. Masih cair bos. Iya. Jadi gini, kita nanti jadwalin seminggu atau setelah jenazah kolek datanya, ya kita jadwalin maksimal seminggu kita ke sana bareng-bareng, serahin satu-satu. Pasti seneng bisa jenazah. Wah jenazah didoain jadi orang sukses. Amin. Amin. Kita masuk ya. Ya. Biru langit Indonesia, putih awan Nusantara, atap rumah
Pancasila, biru laut Indonesia, hijau pulau Nusantara, dasar rumah, oh Pancasilaku. Rumah Pancasila, lambang kedamaian negeri kita. Rumah Pancasila,